kejaksaan, kepolisian, tentara harus koreksi diri, harus menghilangkan penyelewengan dan korupsi dari tubuh masing-masing. Saya ulangi, seluruh aparat harus memperbaiki diri, harus membersihkan diri, harus berani koreksi. Jangan justru aparat yang di belakang penyelewengan, aparat yang backing penyelewengan, aparat yang backing penyelundupan, backing narkoba, backing judi, backing illegal ini, illegal itu, illegal ini. Jangan sampai begitu, saudara-saudara. Kolusi aparat dipakai oleh kapitalis-kapitalis tertentu, dan ini budaya ini tidak boleh kita teruskan juga. Semua aparat dari yang tertinggi sampai yang terendah harus mati untuk rakyat, bukan malah menindas rakyat. Saya tidak mau dengar lagi Panglima TNI Kapolri, saya tidak mau dengar lagi ada aparat ya, yang tidak menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran. Saya menghimbau atas nama rakyat. Jadilah tentara rakyat, jadilah polisi rakyat yang dicintai rakyat. Dan ini sudah dirintis oleh pimpinan TNI dan pimpinan kepolisian. Saya lihat, saya ditanya, saya diejek di negara-negara lain. Saya memang kenyang diejek, nggak apa-apa lah, biar aja. Paling diejek, ya kan? Rakyat yang susah lebih menderita tiap hari. Kalau aku diejek, ya kan? Tidak boleh backing macam-macam. Negara kita kaya, harus kita amankan kekayaan tersebut untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terus kita koreksi diri. Saya geleng-geleng kepala, sedih saya bahwa tiap hari saya dapat laporan pejabat-pejabat yang nyeleweng. Saya sedih. Orang yang saya angkat, orang yang saya bina, orang yang saya kasih kehormatan, diberi jabatan yang penting, begitu dia menjabat, nyeleweng, nyuri uang rakyat. Bagaimana? Apa yang harus saya buat? Kepala BPKP ya, Badan Pemeriksaan Keuangan Pemerintah, datang ke saya agak gemeter. Heran saya, kenapa stres dia dulu. Pak, karena yang dia laporkan diketahuilah bahwa itu beberapa orang itu dekat sama saya gitu. Jadi dia minta petunjuk, apa boleh diteruskan nggak pemeriksaan, karena dia tahu ini dekat sama presiden. Dia lihat saya hati, sebenarnya masalahnya apa? Bagaimana Pak, petunjuk? Teruskan pemeriksaan. Tidak ada, nggak ada. Mau orang Prabowo, bukan orang Prabowo, dekat sama saya, ya nggak ada urusan. Kalau ada indikasi, terus periksa. Justru kalau diberi kehormatan harus lebih hati-hati dan lebih jaga. Ya. Bukan diberi wewenang, kepercayaan
malah merasa adigang, adigung, adigono, merasa di atas dan merasa negara ini bodoh. Saudara-saudara, saya heran kalau hari gini masih ada yang nyoba-nyoba ya, apa itu di aparat ya. Saya heran. Sekarang ada digital ya, ada apa, ada macam-macam sekarang. Pasti ketahuan deh. Ya, saya sedih. Di ujung puncak karier, yang paling saya sedih adalah nanti anak dan istrinya. Tapi saya katakan, jawaban saya kepada BPKP, Anda boleh tanya beliau, Pak Ateh, tanya beliau. Jadi bagaimana Pak? Teruskan. Tidak ada siapapun begitu menjabat jabatan negara, jabatan berarti tanggung jawabnya kepada negara dan rakyat. Sudah nggak ada lagi. Nggak ada. Saya sendiri katakan, mau partai saya sendiri, Gerindra, cek udah berapa yang diproses dan ditahan. Tidak. Justru harus memberi contoh. Apakah dia jenderal atau mantan jenderal? Harus memberi contoh. Dulu kamu jago perang, ya sekarang buktikan ke rakyat bahwa kamu selesaikan karier kamu dengan tetap kehormatan. Bukan. Enggak, ini saya sampaikan karena saya, ya kalau saya dapat laporan, ya kan, apa yang harus saya buat? Nanti geremeng-geremeng, sakit hati, ya kan? Suruh kembaliin yang dia dapat secara tidak halal, nggak mau, ya sudah. Urusan sama kejaksaan sana, saya serahkan. Menegakkan keadilan. Kita harus memperbaiki semua kondisi bangsa, dan kita tidak boleh tidak jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus sadar kekurangan kita. Kita harus menjaga marwah lembaga-lembaga hukum. Hakim-hakim kita harus hakim yang adil dan baik dan bersih. Karena itu saya punya kehormatan, tahun lalu saya naikin gaji hakim yang paling junior saya naikin hampir 300%, 280%. Dan sekarang di seluruh ASEAN kita diakui, hakim-hakim kita gajinya sudah lompat, sudah menyalip Malaysia. Hakim-hakim paling junior kita gajinya sudah 2 kali hakim-hakimnya Malaysia. Ketua Mahkamah Agung kita sudah menyalip take home pay dari Ketua Mahkamah Agung Singapura. Lumayan. Tapi kita terus harus memperbaiki, ya. Kita terus harus memperbaiki. Para hakim kita, pengadilan kita adalah lembaga terakhir. Lembaga terakhir rakyat bisa menuntut keadilan, terutama rakyat yang paling lemah. Karena itu, mari kita bersama-sama memperbaiki. Tetapi seluruh aparat lainnya juga harus memperbaiki diri. Mereka, gimana kok polisi ngurus jagung, kok tentara ngurus sawah? Ya inilah saya katakan, TNI adalah tentara rakyat. Polisi kita harus jadi polisi rakyat. Dan ini yang sedang dirintis oleh pimpinan-pimpinan kepolisian sekarang. Negara kita kaya, harus kita amankan kekayaan tersebut untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Saya bertekad, saya percaya, dan saya yakin dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan bangkit. Sekarang saja sudah terbukti.
Sekarang sudah terbukti banyak negara yang kesulitan, yang panik karena perang di Timur Tengah. Selat Hormuz ditutup. 20% BBM dunia lewat Selat Hormuz. Berarti pupuk terpengaruh karena banyak pupuk berasal dari minyak dan gas. Pupuk dari urea ya. Urea sangat dibutuhkan. Sekarang saya dapat laporan dari Menteri Pertanian, banyak negara minta pupuk dari Indonesia. Kita tidak euforia, kita tidak sombong, tapi kita berada sekarang di pihak yang bisa memberi bantuan. Australia minta tolong kita jual ke Australia 500 ribu ton urea ke Australia. Filipina juga minta ke kita. Kemudian India minta ke kita. Bangladesh minta ke kita. Brazil minta ke kita. Perintah saya bantu semua. Juga banyak negara sekarang mau beli beras dari kita. Beras kalian. Bayangkan kalau kita tidak swasembada, kalau kita tidak buru-buru beresin masalah pertanian. Terima kasih semua pihak. Untung kita punya Menteri Pertanian yang hebat. Karena dia memang anaknya petani. Emang dia mukanya aja hitam kayak gitu. Ya. Kalau nggak hitam saya curiga. Dia di sawah terus. Tiap saya telepon ada di sini, ada di situ. Nggak apa-apa. Ini menteri yang hebat. Terima kasih. Timnya juga hebat. Wakilnya juga hitam kayak dia gitu. Anak petani juga ngerti, jadi nggak bisa dibohongi. Saya terima kasih Panglima TNI, juga TNI turun membantu. Polri saya terima kasih, polisi juga luar biasa mendukung proses ini. Jagung, kemudian gudang-gudang, kemudian ratusan dapur MBG. Mungkin yang terbaik itu polisi sekarang yang terbersih ya. Memang ilmu pemimpin tuh kalau ada 2 anak buah, kita harus bikin bersaing gitu. Jadi kalau ada Panglima TNI, saya puji-puji polisi gitu. Nanti kalau ada Kapolri, saya puji-puji TNI. Jadi mereka keluar dari ruangan saya kan, itu ilmu komandan itu. Ya. Jadi membuat menteri-menteri kan juga di. Saudara, ini kenapa saya diminta sambutan? Kalau saya dikasih sambutan podium bisa nggak berhenti nih. Wah, tapi pinter panitia, nggak ada kopi, nggak dikasih kopi ya.